Yang tercapture kan sama Ustaz, Umar bin Khattab misalnya dalam hal ini mengangkat gandum, ini ada pejabat kita ngangkut beras gitu. Beruswah kepada Umar bin Khattab dengan cara seperti itu menunjukkan justru tidak mengerti Umar bin Khattab. Disinilah kita membaca kepemimpinan Umar secara umum tadi ya, dengan fase yang berbeda itu, bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu teratasi, bahkan kemudian tercipta kemajuan-kemajuan yang cepat. Itu yang sebenarnya menurut saya yang harus menjadi big picture kita ketika kita membaca Umar sebagai khalifah. Jadi bukan menzoom pakaiannya yang berjahit atau banyak tambalan. Ya, Umar itu membuat kebijakan bahwa setiap bayi yang lahir itu mendapatkan tunjangan 10 dinar. Luar biasa. Sekarang 100 juta dong. Lahir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan obrolan dan bincang ringan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan tentunya masih bersama guru kita Ustadz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah Mas Umar. Alhamdulillah. Ustadz, kita pengen coba sedikit mengcopy apa yang kita temui di media sosial, bahwa sebagian dari pejabat kita tuh sering meniru gayanya sahabat Nabi, khususnya Umar bin Khattab, Ustadz. Ini kayaknya pertanda baik bahwa mereka referensinya juga ke sana kali ya. Mulai mengenal Sirah Nabawiyah, antum pandangannya gimana, Ustadz? Sejarah kali ya. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala mabad. Ya bagi saya susah ya, artinya nggak mudah untuk kemudian bisa meraba gitu sebenarnya latar belakangnya siapa apa betul, karena memang terinspirasi. Tapi yang tercapture kan sama Ustadz, Umar bin Khattab misalnya dalam hal ini mengangkat gandum, ini ada pejabat kita ngangkut beras gitu. Tapi oke, di sisi ngangkat gandumnya. Tapi dalam arti bahwa beruswah kepada Umar bin Khattab gitu dengan cara seperti itu menunjukkan justru tidak mengerti Umar bin Khattab gitu loh. Ya, betul, memang ada fakta sejarah gitu bahwa Umar bin Khattab itu secara moral ya, secara akhlak itu luar biasa sekali gitu ya. Termasuk tren belusukan itu juga konon katanya di merujuknya ke beliau tuh. Ya iya maksudnya iya gitu loh. Tapi kalau kemudian maksud saya kalau seorang pemimpin gitu, kemudian dengan mungkin mendengar Umar bin Khattab pernah melakukan itu, dan kemudian menganggap bahwa dengan begitu dia pantas, katakanlah, kalau disejarkan sih nggak mungkin lah. Mungkin ya. Dalam arti dilekatkan kepada Umar, saya rasa justru dia tidak mengerti bahwa Umar bin Khattab itu kuncinya bukan di situ sebenarnya. Ada hal yang lebih layak di capture berarti. Yang membuat Umar bin Khattab itu menjadi bagian dari Khulafaur Rasyidin, yang membuat Umar bin Khattab itu begitu diapresiasi sepanjang sejarah gitu ya, sebagai pemimpin hebat gitu, baik oleh Muslim itu pastilah gitu, bahkan non Muslim sekalipun. Bahwa Umar adalah seorang negarawan besar. Michael Hart kalau nggak salah juga pernah nulis dalam bukunya yang 100 manusia yang paling berpengaruh gitu. Memasukkan nama Umar di Iya dong kan kenegarawanannya maksudnya kan di situ diantaranya. Saya rasa kalau kemudian yang di capture-nya adalah sisi-sisi yang tadi itu gitu, yang itu betul kalau itu kita lihat sebagai bagian dari Umar bin Khattab menjadi sangat luar biasa. Tapi kalau kemudian itulah yang kemudian orang anggap yang kemudian dengan mudah ditiru itu kan? Iya. Ya cuma angkat beras satu karung 10 kilo atau 5 kilo bahkan 10 kilo kan gampang aja kan. Iya. Bahwa kemudian dan begitu dia, wah itu kayak Umar bin Khattab, menurut saya tidak mengerti Umar bin Khattab karena kuncinya bukan di situ sekali lagi. Gitu ya. Jadi sahabat Umar ya radhiyallahu an, itu seberpengaruh itu bukan dari hal-hal yang menurut saya bukan. Menurut saya bukan. Apa? Lebih ke pengaruhnya tuh dari mana? Kebijakan? Ya kan begini. Atau
Saudara-saudaraku sekalian, para pecinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV. Kan khalifah. Khalifah itu kan berarti pemimpin tertinggi. Iya. Yang intinya khalifah itu kan kehadirannya untuk mengurus urusan rakyat kan. Ya. Memang ketika seorang Umar bin Khattab mengangkat karung itu gitu ya, atau angkat karung gandum itu gitu. Dan itu di malam hari dan tidak ada yang tahu kecuali itunya ya. Nggak ada yang moto, nggak ada kamera. Gitu. Oke. Ketika itu yang melakukannya Umar, itu menjadi suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ada big picture-nya sebenarnya kalau kita Umar. Kan kalau sekedar potongan itu saja, itu ya. Sekarang begini. Rakyat yang jumlahnya jutaan, itu satu karung gandum itu menyelesaikan masalah berapa orang? Spesifik ke keluarga itu aja ya? Keluarga juga ya nggak mungkin menyelesaikan masalah lah. Itu paling untuk sementara. Itu beberapa hari aja. Betul. Ya? Mungkin setengah hari aja bahkan atau 1 hari saja. Jadi begini, itu yang membuat kenapa istimewa bagi Umar, karena Umar punya big picture-nya. Yaitu bahwa dia sebagai khalifah bagi seluruh rakyatnya. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang kesuksesan Umar dalam memimpin, atau kalau kita bicara kepemimpinan Umar sebagai khalifah, maka kita harus melihatnya dari kebijakan-kebijakan Umar. Policy atau kebijakan, regulasi, aturan gitu. Yang itu semua terkait dengan urusan orang banyak dan masalah orang banyak gitu. Bagaimana Umar menuntaskan masalah orang banyak. Bagaimana kebijakannya itu menyelesaikan masalah dan memberikan maslahat seluas-luasnya kepada semua orang. Sebenarnya harus dilihat dari situnya. Keberhasilan seorang pemimpin itu dari situ. Kan pemimpin itu berada di ruang publik gitu ya. Dalam arti kehadirannya itu untuk menyelesaikan urusan orang banyak gitu. Nah, Umar itu di situ. Sehingga ketika kemudian muncul bahwa Umar itu mengangkat karung gandum gitu, itu adalah sisi moral, sisi akhlaknya gitu, yang merupakan bagian dari gambar besarnya itu. Begitu juga dengan bajunya yang disebutkan banyak tambalan gitu. Itu kan juga bagian dari big picture-nya gitu loh. Jadi bukan hanya itu yang di zoom-nya itu gitu loh. Betul, itu menjadi luar biasa karena seorang Umar yang punya segalanya kemudian gitu ya. Tapi sebenarnya kan kesuksesannya kan bukan di situnya menurut saya. Gitu ya. Itu bagiannya gitu loh. Itu bagiannya. Memang itu asik untuk didengar, asik untuk kemudian menjadi suatu berita besar gitu ya. Dan sangat mudah ditiru seperti Antum bilang tadi. Nah itu dia masalahnya. Masalahnya itu. Tapi kalau seorang hanya niru itunya, tapi tidak punya big picture menurut saya sebagai pejabat publik, itu percuma. Itu mah jadinya pencitraan gitu kan. Gitu loh. Umar kan bukan pencitraan kan sama sekali. Gitu ya. Di posisi beliau sebagai khalifah, yang kita baca misalnya bahwa rakyatnya makmur gitu. Tapi juga ada momen di mana beliau menjumpai rakyatnya yang terkena wabah, termasuk musibah-musibah yang banyak itu, Ustaz. Itu bagaimana manajemen beliau, Ustaz? Jadi mungkin bisa kita lihat ya, bagaimana Umar menghadapi krisis. Kan ada kondisi, kan Umar 10 tahun memimpin tuh. Itu cukup lama. 2 periode itu ya kalau sekarang. Kalau sekarang 2 periode betul. Nah dari 10 tahun itu ada situasi yang bisa kita sebut dengan krisis. Ada kelaparan di Hijaz, kekeringan lah, akibat kekeringan selama 8 bulan paling tidak, itu disebut dengan Am Ramadah. Kemudian ada wabah tahun Amawas di Syam, yang itu menelan korban lebih dari 20.000 tentara Muslim. Kan tentara Muslim itu ada sekitar 40.000 di Syam. Itu separohnya itu lebih itu meninggal karena wabah. Sahabat masih ada. Ya, Mu'ad bin Jabal, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, kemudian siapa lagi? Banyak yang meninggal di situ. Nah, intinya itu ada situasi-situasi yang bisa kita sebut kritis gitu ya. Belum lagi tentu di awal-awal pemerintahannya itu kan juga masih sangat berat gitu ya.
Karena di satu sisi futuhat begitu Masif ya. masif dan juga luas gitu ya. Dan kemudian tentu saja itu perlu penataan yang sangat luar biasa gitu ya, karena memang masa-masa awal di tengah keterbatasan sumber ekonomi gitu ya. Nah itu problem lah ya, belum lagi masalah sosialnya, itu masyarakat muslim itu masih terdiri dari banyak suku-suku yang sebagiannya baru masuk Islam, ada yang latar belakangnya belum lama murtad kan gitu kan. Jadi itu Isu murtad masih ada nggak, Ustaz? Sebagaimana di oh enggak, zaman Abu Bakar? enggak. Yang ada masa recovery mungkin. Bisa dikata diantaranya kan Umar tidak menerima orang-orang yang baru masuk Islam kembali setelah murtad itu untuk menjadi bagian dari pasukan futuhat. Jadi itu bagian dari recovery, karena mereka kan harus dilihat dulu dong gitu ya, perkembangannya setelah murtad itu seperti apa. Nah artinya di situasi-situasi itu kan berarti ada banyak masalah yang harus segera diatasi kan gitu. Iya. Nah, tapi tidak aja berhenti di situ kan, karena 10 tahun. Ada masa kemudian cenderung atau relatif sudah mulai stabil ya. Nah, dari situ target Umar adalah pengembangan termasuk kesejahteraan gitu lah. Ini harus kita ketahui. Jadi Umar tuh mengalami beberapa masa atau fase yang memang kondisinya berbeda gitu ya. Jadi sampai pada tahap akhirnya kan tahap betul-betul atau puncaknya itu kan lebih kepada isu kesejahteraan gitu lah. Nah jadi ini harus dipahami gitu. 10 tahun itu dari keterbatasan, ada krisis gitu ya, dan kemudian stabil, dan kemudian sampai pada pencapaian kesejahteraan di zaman Umar. Dan ada rencana untuk peningkatan kesejahteraan di akhir hayat Umar. Nah itu kita harus paham, dalam 10 tahun itu yang berlaku gitu ya. Itu gak mudah loh 10 tahun itu. Ini kesejahteraan tuh masih di level rencana atau memang rakyatnya merasakan itu? Sudah dalam 10 dan tahun ada itu ya? rencana istilahnya pengembangan lebih sejahtera lagi. Jadi merencanakan kesejahteraan yang lebih dari yang sudah dicapai. Jadi sudah tercapai di zaman Umar kesejahteraan itu. Saat itu apa, Ustaz, untuk kesejahteraannya mereka? Nah, di Makan sini bergizi mungkin? Enggak. Mungkin ya. Jangan itu. Kan ngikut Umar lagi. di zaman itu susu aja dibagi gratis gitu. Nah, alhamdulillah gini. Di sinilah kita membaca kepemimpinan Umar gitu loh. Secara umum tadi ya, dengan fase yang berbeda itu, bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu teratasi, bahkan kemudian tercipta atau kemajuan-kemajuan yang cepat gitu ya. Nah itu yang sebenarnya menurut saya yang harus menjadi big picture kita ketika kita membaca Umar sebagai khalifah. Jadi bukan menzoom pakaiannya yang berjahit atau banyak tambalan atau kemudian itu ya itu kita harus tahu itu gitu. Nah dan itu ditandai atau indikatornya banyak. Pertama gini gitu. Umar itu disebutkan, kalau kita baca buku Ali As-Salabi aja ada di situ ada keterangan bahwa Umar itu punya semacam lemari arsip dokumen yang terkait dengan kebijakan-kebijakan Umar, kebijakan khalifah maksudnya. Juga terkait dengan perjanjian-perjanjian dengan berbagai pihak. Kan di berbagai wilayah masih bersentuhan langsung dengan non-muslim dan sebagainya, kan ada perjanjian-perjanjian. Kemudian ada dokumen-dokumen yang terkait dengan futuhat dan lain sebagainya. Kemudian ada catatan administrasi terkait dengan tentara, terkait dengan apa. Umar tuh punya lemari arsip loh dan tercatat itu. Bahkan sangat mungkin angka kelahiran dan kematian itu di zaman Umar tercatat, bahkan lebih baik dari karena ada kepentingan pemerintah negara gitu. Terkait dengan data penduduknya. Ya, data penduduk itu untuk apa maksudnya? Kan ada kebijakan-kebijakan yang terkait di situ. Yeah. Yang paling kuat itu masalah ekonomi. Gitu di situ, kebijakan ekonomi. Contohnya, Umar itu membuat kebijakan bahwa setiap bayi yang lahir itu mendapatkan tunjangan gitu ya, 10 dinar. Luar biasa. Sekarang 100 juta dong. Lahir tuh. Iya kan sekarang kan 1 dinar 10 juta.
sekarang nih ya, Yeah. dengan emas 2 juta sekian per gramnya kan. Nah, berarti kalau 10 juta itu 100 juta. Jadi setiap, kalau dirupiahkan sekarang ya. Jadi kalau setiap bayi lahir itu, nah itu dapat tunjangan bayinya. Dapat tunjangan 10 dinar untuk bayi, bukan untuk orang tua. Orang tua beda lagi. Itu lain. Jadi kelahiran bayi gitu ya. Nah, ini kan kebijakan tuh. Maka kan di situ intinya pemerintah melihat bahwa rakyatku gitu ya, ketika dia itu lahir gitu ya, dia dapatkan hak. Jadi ada kewajiban negara intinya gitu. Untuk menunjang kelangsungan hidup bayi itu dengan sehat, dengan adanya tunjangan itu. Kan gitu. Jadi enak kalau punya bayi kembar gitu ya. Oh iya. Nah gitu. Nah itu artinya kan kemudian harus punya catatan dong. Iya. Setiap bayi yang lahir kan harus ada tercatat kalau gitu kan gitu. Dari kehamilan orang tua ibu. Iya otomatis lah Iya. gitu kan, datanya kan dari situ. Nah kemudian kematian juga punya data gitu lah. Karena ada kaitan erat dengan sama gitu, bahwa kan setiap rakyatnya itu setiap tahun kemudian punya hak juga untuk menerima tunjangan dari negara gitu ya. Intinya sih yang sudah balik ya, yang sudah balik gitu. Karena yang belum balik itu kan intinya belum mukallaf, belum terhubung langsung dengan Allah dalam arti taklif ya, hukum syariat. Sehingga dia menjadi tanggung jawab orang tua gitu ya. Di luar bayi tadi ya, bayi makan ada karena dia lahir. Nah, yang sudah balik itu kemudian negara memberikan tunjangan gitu ya. Dan itu sekitar 50 dinar per tahun gitu ya. Berarti 500 juta rupiah per tahun. Lumayan, UMR udah lewat. Aman tuh ya di sini. Oh, udah aman. UMR lewat gitu kan. Nah, UMR Jepang kali ya. Nah, jadi intinya itulah gitu ya. Itu yang tercatat lah. Silahkan lihat di Asrul Khilafah Rasyidah karya Profesor Akram Diah Ulumari. Kemudian buku ini juga buku Al-Wilayah Al-Buldan karya Profesor Abdul Aziz Al-Ulumari. Itu kan saat itu pusat pemerintah di Madinah saat ya. Betul. Kesejahteraannya tuh dirasakan sampai sejauh mana rakyatnya? Kebijakan, nggak ada kebijakan istilahnya pusat dan daerah yang berbeda. Kebijakannya sama. Kebijakan Umar itu berlaku untuk seluruh rakyatnya, karena kan semuanya rakyat Umar kan sebagai khalifah. Bukan cuma di wilayah terdekat pemerintahan. Oh enggak, seluruhnya emang begitu. Sumber pendapatannya itu dalam masa kebijakan fiskal gitu ya. Pusat dan daerah itu memang ada perbedaan. Artinya dalam hal ini tidak sentralistik gitu ya. Pendapatan daerah itu pada dasarnya untuk dioptimalkan untuk di daerah. Tidak kemudian ke Madinah dulu ke pusat kemudian baru dibagikan. Enggak. Itu enggak efektif itu. Berarti ada sebagian daerah yang juga lebih sejahtera dibanding daerah yang lain. Betul. Dan itu bisa kita lihat dari jumlah bantuan yang diberikan daerah kepada Madinah, ibu kota ketika terjadi Ramadah. Kan berbeda-beda itu. Berapa ribu unta, berapa ini apa gitu kan. Itu beda-beda itu. Itu kan menunjukkan itu. Dan tapi yang paling jelas, kan pendapatan daerah tergantung kepada penghasilan di daerah itu. Itu di antaranya kan ada ardul kharaj, tanah wakaf gitu ya. Tanah wakaf sebenarnya wakaf dalam hukum secara hukumnya, tapi intinya itu tidak dimiliki oleh perorangan yang kemudian diatur oleh pemerintah dalam pengelolaannya itu dengan bagi hasil. Tidak juga disebut milik negara. Enggak, dalam istilah Islam enggak ada milik negara. Negara bukan pemilik. Yang ada adalah ada dua istilah gitu ya. Ini milik bersama umat Islam, malul muslimin, atau milik Allah. Gitu loh. Jadi pemiliknya jelas. Gitu loh. Jadi negara mah bukan penerima benefit. Negara mah kan cuma alat untuk mengelola. Kan gitu. Siap kalau negara dapat benefitnya itu nanti pejabatnya kan gitu. Nggak benar itu. Jadi zaman itu nggak ada tulisan pelang tuh tanah ini milik negara. Nggak ada. Malul muslimin baitu malil muslimin, atau dalam ungkapan Umar al-malu malullah gitu ya, harta milik Allah. Saat biar kami semua kebayang nih, rakyatnya tuh dari mana sampai mana tuh yang menerima sejahtera jangkauan kalau sekarang wilayah
kan pusatnya ada di Hijaz ya. Madinah, Mekah, itu kan pusat Hijaz itu. Tapi kan kemudian sejak zaman Rasulullah sudah melebar, ya. Udah ke Yaman sampai ke selatan. Kalau Yaman ya udah mentoklah laut itu setelah itu. Oke. Itu kemudian ke timur ya Bahrain dan lain sebagainya gitu kan. Sampai kemudian ke Syam. Syam itu kan juga nanti mentok laut kan, laut Mediterania kan itu. Kemudian kan ke barat itu ke Afrika, Mesir dan sebagian Libya sampai ke Tripoli sudah masuk. Jadi kalau baratnya sampai Tripoli zaman Umar. Kemudian Jazirah Arab full penuh gitu, termasuk Syam di situ. Kemudian masuk ke Irak. Irak sekarang gitu kan, Baghdad dan sekitarnya kan ada Kufa, ada Basra. Kemudian masuk ke Iran. Gitu, bagian Iran itu udah masuk ke dulu wilayah Persia gitu kan. Kemudian mungkin berbatasan sedikit masuk ke perbatasan Uzbekistan bagaimanapun, tapi yang jelas naik ke utara ke Georgia daerah situ, Armenia itu Kaukasus itu udah masuk. Jadi seluas itu. Dan itu semua menerima manfaat iya dong. kesejahteraan kebijakan Umar ya. Iya, kebijakan Umar itu berlaku untuk semua daerah itu. Yang paling jelas begini, Umar yang menunjukkan itu, Umar itu setiap musim haji, gitu, itu meminta para pejabat daerah untuk datang ke haji. Untuk? Kan di situ otomatis kaum muslimin dari berbagai daerah pun demikian. Oke. Salah satu cara Umar untuk mengevaluasi dan mengaudit pejabat-pejabat daerah itu adalah dengan menghadirkan mereka di musim haji dan menulis surat ke seluruh daerah untuk rakyatnya bahwa kalian kalau ada masalah yang tidak bisa sampai kepadaku, masalah kalian dan tidak terselesaikan di daerah kalian dan tidak bisa sampai kepadaku, datanglah di musim haji. Karena itu secara langsung Umar akan mengatur pertemuan gitu ya, baik itu mungkin di Mina gitu ya, terutama di Mina yang paling leluasa. Dan kemudian Umar meminta kepada rakyatnya. Kan Umar mengatakan, aku itu mengangkat pejabat untuk ini gitu. Waman fu'ila bihi ghairu dzalik. Apabila di antara kalian wahai rakyatku ada yang diperlakukan oleh pejabatnya tidak sesuai tupoksinya, sebagaimana yang aku perintahkan, aku arahkan gitu. Falyarfa'hu ilayya, laporkan sekarang padaku. Gitu ya. Hendaklah berdiri dan aku akan berdirikan itu pejabat kalian untuk mempertanggungjawabkannya sekarang. Di situ kan ada momentum haji yang tidak dimiliki oleh negara manapun ya, gitu. Iya. Di mana kemudian Umar bisa langsung menghadap-hadapkan antara rakyatnya dengan pejabatnya. Dan yang menarik dalam riwayatnya. Dan itu pernah terjadi? Bukan pernah terjadi, setiap tahun. Maksudnya aduan itu tetap terjadi? Itu yang menarik. Menurut Profesor Abdul Aziz Al-Umari, hanya ada satu kasus. Sepanjang 10 tahun. Oh, luar biasa, Masya Allah. Hanya ada satu yang berdiri dan melaporkannya. Hanya ada satu. Dan itu benar kezaliman gitu. Iya, ada kebijakan yang memang merugikan seorang rakyat dan kemudian dia tidak terima dan kemudian dia tidak bisa menyelesaikan daerah, kemudian melaporkannya kepada Umar di musim haji itu. Hanya ada 10 tahun sekarang. Hanya ada satu. Duh, kalau kita headline sekarang breaking news mulu, Ustaz. breaking news lagi OTT lah. Itu kan sehat kan sebenarnya kan kalau zaman Umar itu kan artinya kan. Kalau kita bisa sebut mungkin pejabat kehakiman saat itu mungkin gabut kali ya Ustaz ya. Oh iya. Ada yang perlu di itu. Iya. Bingung dia. Iya. Okay. Makanya menarik, ada seorang qadhi, saya lupa ya, itu penuturan siapa, narasi siapa gitu, tapi seorang tabi'in yang mengatakan, aku belajar kepada seorang hakim dari generasi sahabat yang diangkat oleh Umar di satu daerah. Jadi aku belajar ke dia sebagai murid gitu. Selama 40 hari aku berguru, dia qadhi, hakim. Tapi juga kan sebagai ulama kan, otomatis lah hakim ulama kan. Aku belajar selama 40 hari. Selama 40 hari aku tidak mendapati dia menyelesaikan satupun masalah. Artinya nggak ada problem yang dilaporkan ya? Nggak ada. Bukan berarti tidak ada masalah dengan masyarakat, gitu ya. Sangat mungkin terjadi masalah di masyarakat Madinah aja di zaman Rasulullah ada beberapa masalah kan. Tapi masalahnya kan masalah itu ketika bisa diselesaikan
antar masyarakat kan, sudah nggak perlu naik ke pengadilan kan, kan gitu. Kan seharusnya masalah itu selesai lebih dulu, kalau bahasa kita kan dengan jalur kekeluargaan. Istilahnya kan begitu. Ya nggak perlu ke perangkat hukum dong, pengadilan kan. Jadi masalahnya memang masyarakatnya sehat secara umum. Nggak tahu loh. Jadi ini yang menarik sebenarnya. Nah, Umar bin Khattab itu coba dia untuk bisa kemudian semua urusan-urusan rakyat itu bisa, terutama masalah arus informasi ya. Karena kan masalah laporan, masalah audit, masalah apa itu kan dibutuhkan. Maka di zaman Umar, pos itu sudah tertata rapi. Pos itu tertata rapi. Jadi zaman itu ya, yang namanya surat itu untuk sampai kilat itu udah bisa ditentukan berapa hari nyampe dalam jarak sekian. Itu zaman Umar sudah. Terkait dengan barid, dengan pos, zaman Umar sudah tertata rapi. Kan itu terkait erat dengan perang, informasi tentang perang, keluarga. Contohnya di Madinah aja. Keluarga mujahidin di Madinah. Gitu. Itu kan suaminya taruhlah berjihad. Yeah. Itu nanti ada surat dari medan jihad untuk keluarganya. Nah nanti keluarganya yang istrinya, keluarganya. Kalau mau membalas, itu kemudian nanti ada tukang pos itu datang. Jadi informasi itu tetap ngalir. Jadi LDR itu sudah ada zaman Umar dan itu sudah tertata dengan baik gitu. Itu kan salah satu problem ya. Satu problem yang dihadapi oleh kaum muslimin saat itu gitu loh. Dan itu diatasi dengan sangat baik. Nah, baru di situ ada kebijakan Umar tentang LDM itu berapa lama gitu ya. Nah, itu kemudian kan belajar dari case, dari kasus. Ada kasus gitu. Umar kan biasa malam-malam itu dia ronda kan. Nah, itu kan sisi akhlaknya kan. Dia ronda gitu. Nah, dia dapat masukan tuh, input tuh. Jadi ketika dia sedang duduk istirahat, terdengarlah seorang wanita dari dalam menggubah bait-bait puisi kerinduan. Rupanya suaminya sedang jihad kan gitu. Tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu wa arraqani alla khalila ulaibuhu. Fa wallahi laula lutfullahi tukhsha awaqibuhu la hurrika min hadzal sariri jawanibuhu. Gak usah terjemahkan ya. Ya intinya rindulah. Oh gitu. Intinya malam ini sudah terlalu panjang. Di tengah keheningan ini nggak ada seorang yang bisa bercengkrama denganku, bersedang. Dan Sayyidina Umar langsung tahu maksudnya. Iya intinya gitu kan. Dari situ makanya Umar nanya ke Hafsah, sebenarnya berapa lama sih bertahan seorang wanita dan menahan kerinduan? 4 bulan aja lah, gitu 4 bulan kan. Dari situlah kebijakan dibuat bahwa 4 bulan tuh harus ada shifting, ada rolling, gitu loh. Dan kemudian itu pos itu. Nah, sisi moralnya, si akhlaknya Umar tuh kan ketika si pos itu mau kembali, Umar akan keliling di Madinah. Kan kalau Madinah dalam jangkauan Umar kan. Umar tuh mengatakan dari luar, ini pos mau berangkat. Adakah surat yang kalian ingin kirimkan kepada keluarga kalian, suami kalian? Atau kalau kalian memang mau aku yang menuliskannya, diktekan aku yang menuliskan. Iya. Menawarkan itu. Iya, lihat. Tapi kan ini kan bagian dari big picture yang saya maksud tadi kan. Jadi bukan sekedar itunya gitu loh. Itu yang menarik dari Umar itu. Dia seorang pejabat publik. Dan ini kebijakan berlaku untuk seluruh daerah. Kalau kita baca pidato Umar ketika awal menjadi khalifah, pertama kali diangkat menjadi khalifah, kan jelas. Kalau dalam jangkauanku, aku akan selesaikan sendiri. Tapi di luar daerah yang artinya yang tidak terjangkau olehku, aku akan angkat seorang pejabat gitu yang terbaik lah, wala alu, pokoknya sebaik mungkin yang bisa ku pilihkan untuk kalian, gitu. Jadi memang itu kebijakannya umum. Gitu. Jadi ini kita harus baca itunya gitu. Kehebatan Umar itu ada pada leadership gitu, keberhasilannya sebagai pemimpin gitu, dalam mengatasi masalah-masalah publik gitulah, dan melahirkan maslahat yang sangat luar biasa masif untuk seluruh orang, seluruh masyarakat kan itu. Tidak hanya sukses saat sejahtera saat ya, bahkan saat krisis pun beliau. Ya itu dia, kalau krisis kan mengatasi masalah. Kemudian ketika udah normalnya justru kan kemudian saat krisis itu ada konflik nggak, Ustaz? Oke, kebijakannya mungkin bagus, tapi rakyatnya ada konflik nggak? Efek dari krisis atau wabah termasuk?
Saya tidak menemukan adanya konflik horizontal gitu kan antara masyarakat gara-gara itu, enggak menemukan itu gara-gara itu. Ya, artinya terjadinya gesekan kriminal gara-gara enggak, saya enggak menemukan itu dalam Mas Umar. Isu sosial gitu juga. Iya. Enggak ya? Nah, di situ baru keteladanan Umar itu kan menjadi membuat semua orang melihat loh, pemimpinku aja lapar kan gitu loh. Masa kita gara-gara lapar nggak tahan gitu. Kan gitu. Karena nggak ada iri, nggak ada yang perlu dihasad apa, karena iri karena apa? Orang sama-sama menderita. Kan ibarat kata khalifahnya nggak makan enak ketika mereka makan susah. Sama-sama susah. Iya. Itu keteladanan. Tidak menikmati fasilitas juga. Enggak, apalagi. Luar biasa. Iya, ini berharap sih pemangku kebijakan bisa menyimak ya, bisa mengcapture dari sejarah hidup sejarah hidup Umar bin Khattab itu bukan hanya sekedar yang tadi ya, angkat gandum, pakaian yang sederhana termasuk belusukan saja di bagian belusukannya, tapi luar biasa. Selain melakukan itu semua, ternyata beliau membuat kebijakan yang bahkan dirasakan sangat-sangat luas saat itu ya, membentang dari Afrika sampai ke Kaukasus, luar biasa. Jazakallah Ustaz informasi dan ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bahas next hal menarik lainnya di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para pecinta sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.